Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Berjumpa kembali di perkuliahan semester genap tahun ajaran 2019-2020. Untuk perkuliahan ini kita akan mempelajari tentang aljabar linier dan matriks. Di mana untuk materi pertama kita akan membahas tentang sistem persamaan linier. Di sistem persamaan linier, kita akan pelajari yang pertama adalah tentang sistem persamaan linier. Apa yang dimaksud dengan persamaan linier? Kemudian syarat apa yang harus dipenuhi agar persamaan tersebut merupakan persamaan linier. Yang kedua adalah operasi baris elementer. Kita nanti akan menyelesaikan sebuah persamaan linier menggunakan operasi baris elementer. Kemudian menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan metode eliminasi Gauss. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian persamaan linier. Jadi sebuah garis dalam bidang X dan Y secara umum dapat ditulis dalam bentuk A1 plus A2Y sama dengan B. Atau secara lebih umum dapat didefinisikan sebuah persamaan linier dengan n buah variabel, yaitu A1x1 plus A2x2 plus A3x3 sampai dengan plus AN/xn sama dengan B. Di mana A1, A2, A3 sampai dengan AN adalah konstanta bilangan real. Konstanta yang dapat berubah. Jadi untuk persamaan linier sendiri, ini bisa menggunakan X, Y, Z, atau A1, A2, A3, A4, sampai seterusnya. Bisa juga menggunakan X1, X2, X3, dan seterusnya. Itu fleksibel, bisa menggunakan huruf apapun sebagai variabelnya. Kemudian di sini adalah contoh persamaan linier. Yang pertama adalah X plus 3Y sama dengan 7, di mana variabelnya adalah X dan Y. Kemudian nilai konstantanya X adalah sama dengan 1, kemudian Y itu 3, dan sama dengan 7 nilainya. Kemudian Y sama dengan 1 per 2X plus 3Z plus 1. X1 min 2X2 min 3X3 plus X4 sama dengan 7. Kemudian X1 plus X2 plus X3 sampai dengan plus Xn sampai dengan 1. Ini adalah contoh persamaan linier. Kemudian di sini ada contoh bukan persamaan linier. Di persamaan linier tidak melibatkan suatu hasil kali ataupun akar variabel. Sebagai contoh, X plus 3Y pangkat 2 sama dengan 7. Di sini yang membuat ini bukan merupakan persamaan linier adalah 3Y pangkat 2. Pangkat 2 tidak termasuk persamaan linier. Kemudian Y min sin X sama dengan 0. Ini tidak termasuk dalam persamaan linier. Kemudian yang ketiga, 3X plus 3Y min Z plus XZ sama dengan 4. Yang membuat ini bukan persamaan ini adalah variabel XZ, di mana harusnya ini harus pakainya cuma pakainya satu, cukup menggunakan satu variabel saja. Kemudian persamaan kedua, X1 pangkat 1 per 2 plus 2X2 plus 3 plus X3 sama dengan 1. Yang bukan persamaan ini adalah ini, X1 pangkat 1 per 2. Karena tidak boleh menggunakan pangkat ataupun akar. Kemudian sistem persamaan linier itu merupakan sebuah himpunan berhingga dari persamaan linier di dalam variabel X1, X2, X3 sama dengan Xn disebut dengan sistem persamaan linier atau bisa disebut dengan sistem linier. Rutan bilangannya adalah S1, S2, S3 sama dengan Sn. Dinamakan sebuah pemecahan
dari sistem tersebut jika X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, X3 sama dengan S3, sampai dengan Xn sama dengan Sn. Adalah sebuah pemecahan dari tiap-tiap persamaan dalam sistem tersebut. Untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear, kita bisa menggunakan 4 metode yang nantinya akan saya ajarkan. Yang pertama adalah substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga metode Gauss, dan yang keempat metode Gauss-Jordan. Di sini juga kita nanti akan mengetahui apa sih perbedaan dari metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Yang pertama kita akan mencari sebuah persamaan linear menggunakan metode substitusi. Jadi langkah pertama adalah pilihlah salah satu persamaan. Pilihlah salah satu persamaan jika ada pilih yang sederhana. Ini poin pentingnya. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y. X sebagai fungsi Y. Atau Y sebagai fungsi X. Ini bisa ditukar. Oke. Pokoknya yang pertama adalah pilihlah salah satu persamaan jika ada pilih yang sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Dan langkah kedua adalah substitusikan X atau Y pada langkah 1 ke persamaan yang lain. Persamaan yang lain adalah persamaan yang nantinya akan dibuat dari persamaan yang ada yang paling sederhana. Kemudian kita buat nyatakan X sebagai fungsi Y atau sebaliknya. Nah, langsung saja ke contoh substitusi. Nah, di sini diketahui ada dua persamaan. Persamaan 1 X plus Y sama dengan 4, kemudian persamaan 2 4X plus 3Y sama dengan 13. Dari persamaan 1 X plus Y sama dengan 4 didapat Y sama dengan 4 min X untuk persamaan 3. Seperti tadi yang dijelaskan di depan, kita pilih persamaan yang sederhana untuk diubah menjadi persamaan lainnya. Jadi kita pilih yang persamaan 1, diubah menjadi nilainya diubah menjadi sedemikian rupa, Y sama dengan 4 min X ke persamaan 3. Kemudian persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan 2. Dengan cara 4X plus 3Y sama dengan 13. 4X plus 3 Y-nya kita sudah dapat di sini, di persamaan 3. Oke, jadi langsung ditulis di sini. Dan sama dengan 13. 4X 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali min X sama dengan min 3X sama dengan 13. X plus 12 sama dengan 13. Dari mana nilai X-nya ini? X ini itu adalah dari 4X min 3X sama dengan X plus 12 sama dengan 13. Maka X sama dengan 1. Nilai 1 adalah 13 min 12. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian nilai X sama dengan 1 disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan 4 min X. Maka diperoleh Y sama dengan 4 min 1. Kemudian Y sama dengan 3. Oke, jadi solusi untuk persamaan 1 dan 2 adalah nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 3. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan sebuah persamaan linear menggunakan metode eliminasi. Nilai X dicari dengan cara mengeliminasi peubah Y, sedangkan nilai Y dicari dengan cara mengeliminasi peubah X. Langsung ke contohnya. Ini adalah contoh penyelesaian persamaan linear menggunakan metode eliminasi.
Di sini ada persamaan pertama, yaitu 2x plus 3y sama dengan 13. Kemudian yang kedua, 3x plus 4y sama dengan 19. Untuk mencari nilai x, kita mengeliminasi peubah y. Kita eliminasi nilai y-nya terlebih dahulu. Dengan cara, kita fokus ke nilai y-nya, kita samakan nilainya. Bagaimana dengan untuk menyamakan ini? Kita kalikan 3y dikalikan 4, kemudian yang 4y dikalikan dengan 3. Maka didapatkan hasil 12. Yang ini adalah 12. Dan lakukan juga untuk untuk nilai lainnya, konstanta lainnya. Di sini 2x dikalikan 4 sama dengan 8x, kemudian 13 dikalikan 4 sama dengan 52. Persamaan 1 sudah didapat 8x plus 12y sama dengan 52. Kemudian yang persamaan 2, 3x kalikan 3 sama dengan 9. Dan 19 dikalikan 3 sama dengan 57. Oke, setelah didapatkan nilai ini, setelah mengeliminasi pengubah y, maka didapatkan 8x min 9x sama dengan min x. 12y kurangi 12y sama dengan 0, maka tidak usah ditulis. Kemudian 52 dikurangi 57 sama dengan min 5. Maka x sama dengan 5. Kemudian kita mencari nilai y. Nah, untuk mencari nilai y, maka kita akan mengeliminasi nilai x. Untuk mengeliminasi nilai x, kita gunakan nilai ini agar nilai x yang didapat hasilnya sama. Ketika dikurangin menjadi 0. Oke, langsung aja. Untuk persamaan pertama, 2x kali 3x, hasilnya 6x. Kemudian 3y dikalikan 3 sama dengan 9y. Dan yang terakhir 13 dikali 3 sama dengan 39. Oke, lanjut ke persamaan kedua. 3x dikali 2 sama dengan 6x. 4y dikalikan 2 sama dengan 8y. Dan yang terakhir 19 dikalikan 2 sama dengan 38. 6x dikurangi 6x, 0, tidak bernilai. Kemudian 9y min 8y sama dengan y, maka y sama dengan 39 dikurangi 38 sama dengan 1. Maka didapat nilai y sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 5 dan y sama dengan 1. Untuk eliminasi. Kemudian kita masuk ke eliminasi Gauss. Merubah sistem persamaan linear menjadi bentuk matriks. Jadi untuk eliminasi Gauss, kita akan mengubah sistem persamaan linear ke matriks terlebih dahulu. Yaitu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama adalah forward elimination of a null atau membentuk eselon baris. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah back substitution. Kemudian kita sebagai contoh, ini ada 2 persamaan. Yang pertama adalah x1 plus 2x2 sama dengan 4, persamaan 1. Kemudian persamaan kedua adalah x1 min x2 sama dengan 2. Oke, kita ubah nilai dari 2 persamaan tersebut menjadi nilai matriks. Maka jadi seperti ini. x1 jadi 1, 2x2 jadi 2, dan 4 masuk 4. Maka ini nilainya
X1. Kemudian ini yang persamaan kedua, X1 sama dengan 1. Min X2 sama dengan min 1. Ini adalah X2. Dan yang terakhir 2. Ini adalah bentuk matriksnya dari sistem persamaan linear. Oke. Nah, untuk ke proses selanjutnya, kita terjemahkan matriksnya menjadi kolom yang lebih mudah. Yaitu A sama dengan matriks 1, 1, 2, min 1, langsung aja 4, 2. Yang ini dihilangkan saja. Oke. Ini kasih pembatas untuk lebih mudahnya. Jadi bisa membandingkan mana konstantanya, mana nilainya. Kemudian kita masuk ke bentuk epsilon baris. Jadi jika sebuah baris tidak terdiri seluruhnya dari angka 0, maka bilangan tak 0 pertama adalah satu dinamai satu utama. Kemudian jika ada suatu baris yang terdiri seluruhnya dari 0, maka baris seperti itu dikelompokkan bersama-sama di bawah matriks. Kemudian yang ketiga, di dalam sebarang dua baris yang berurutan yang tidak terdiri seluruhnya dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah letaknya lebih jauh ke kanan daripada satu utama pada baris yang lebih tinggi. Kita langsung ke praktiknya. Bentuk epsilon baris. Oke, setelah tadi kita mengubah persamaan linear menjadi matriks, langkah selanjutnya adalah forward elimination atau mengubah ke dalam nilai epsilon baris. Ini dalam matriks yang tadi kita ubah dari persamaan linear. Nah, kita menggunakan rumus ini. Nah, jadi langkah pertama adalah mengubah nilai di kolom pertama baris pertama menjadi sama dengan 1. Gunakan rumus R1 sama dengan R1 dibagi 2. Ini adalah langkah pertamanya. Oke. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 3/2. Min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Kemudian min 1 dibagi 2 sama dengan min 1/2. Dan terakhir min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Oke, kita udah mendapatkan nilai di baris pertama. Selanjutnya kita mengubah nilai utama, selain di kolom pertama, di bawah nilai 1 utama dirubah menjadi nilai 0. Kita menggunakan persamaan berikut. Kita mulai hitung saja. Kita menggunakan nilai menghitung R2. R2 sama dengan R2 min R1. R2-nya 2. Min 2 dikali R1. Min 2 kali R1. Nah, R1-nya adalah nilai ini. Nah, langkah pertama tadi selesai. Jadi 1 dikalikan min 2 sama dengan min 2. 2 min 2 sama dengan 0. Oke. Kemudian R3. Masuk R3. R3 sama dengan R3 plus 2R1. R3 sama dengan min 2. Min 2. Kemudian plus 2R1. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Min 2 plus 2 sama dengan 0. Oke. Kemudian yang terakhir adalah cari nilai R4. R4 sama dengan R4 plus 5R1. R4 sama dengan min 5. Kemudian plus 5R1. 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Oke. Min 5 plus 5 sama dengan 0. Itu. Didapatlah nilai di bawah 1 utama
semuanya 0. Dan lanjutkan untuk di kolom-kolom berikutnya. Sebagai contoh, kolom kedua adalah 5. Kita menghitung R2 di kolom kedua baris kedua. R2 5 min 2 dikalikan 3/2 sama dengan 3. 5 min 3 sama dengan 2. Oke. Dan lakukan selanjutnya sampai baris terakhir 9. Salib kolom terakhir, yaitu nilai 9 ini. Di R3 kita coba menghitung 1. R3 sama dengan 1 plus 2 kali 3/2. 3/2 dikalikan 2 sama dengan 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Oke, dan lanjutkan sampai baris terakhir, kolom terakhir. Kemudian ke R4 di kolom kedua. Itu 2 plus 5 dikalikan 3/2. Hasilnya sama dengan 19/2. Oke, dan lakukan juga sampai ke terakhir. Oke, ini adalah hasil didapat. Kolom pertama udah selesai. Kita masuk mengubah kolom kedua menjadi satu utama. Dengan rumus ini kita dapat seperti ini. Itu dengan dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian min 1 dibagi 2 sama dengan min 1/2. Dan 2 dibagi 2 sama dengan 1. 9 dibagi 2 sama dengan 9/2. Oke. Kita sudah dapat nilainya sebelah sini. Ini nilainya. Oke. Kemudian kita hitung yang di bawah satu utama agar nilainya menjadi 0. Oke. Kalau nilai yang di atas ini tetap 1. Kita ubah menjadi 0 dengan rumus R3 sama dengan R3 min 4R2. Oke, R3 4 min 4 dikalikan 1 sama dengan min 4. 4 min 4 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang R4. R4, maka ini min 19/2 min 19/2 dikalikan R2 1 dikalikan min 19/2 sama dengan min 19/2 min 19/2 sama dengan 0. Dan lakukan seperti yang ada di contohkan di perhitungan pertama tadi sampai selesai. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai utama 1 di kolom ketiga. Nilai yang sudah didapat, kita akan merumus ini. Oke, kita akan menghitung menjadikan kolom ketiga, baris ketiga ini jadi sama dengan 1. Gunakan rumus R3 dibagi 3. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke, kemudian min 7 dibagi 3 sama dengan min 7/3. Min 19 dibagi 3 adalah min 19/3. Oke, sudah dapat. Kita mencari nilai yang di bawah satu utama agar nilainya menjadi 0. Ini min 54 agar menjadi 0. Itu dengan cara R4 sama dengan R4 plus tambah 5/4 R3. Min 5/4
plus 5/4 dikalikan 1, maka 5/4. 5/4 min 5/4 sama dengan 0. Tuh. Dan lakukan untuk yang R4 selanjutnya sampai selesai. Oke. Maka dihasilkan nilai seperti ini. Kemudian langkah terakhir dalam eselon baris, kita akan mengubah nilai ini menjadi nilai satu utama. Dan rumus ini, maka menghasilkan ini. Oke. Jadi rumusnya adalah R4 per min 1 per atau bagi min 143/12. Maka hasilnya adalah 1. Dan lakukan juga di ini. R4 min ini, maka hasilnya ini. Oke. Sudah selesai, kita membuat eselon barisnya. Untuk eliminasi Gauss sendiri, maka selanjutnya membuat forward elimination yang sudah jadi dikembalikan ke dalam persamaan. Maka didapat untuk persamaan 1 setelah dilakukan proses tadi, ini persamaan kedua, persamaan 3, dan persamaan keempat. Yang persamaan keempat atau X4 sudah diketahui sama dengan 572/143. Kemudian kita akan menghitung di X3. Ini maka sama dengan ini. Dan nanti sampai selesai. Tadi X4 sama dengan 4. Nah, setelah kita tadi mendapatkan nilai X4 sama dengan 4, nah selanjutnya adalah X3. X3 min 7/3, X4 sama dengan min 19/3. X4-nya adalah 4. Ini. Atau ini. Oke. Dan ini. Dan dihitung langsung aja, min 7/3 kali 572/143, maka 4048 sama dengan 19/3. Ini, kemudian ini, lakukan hitungan seperti biasanya. Oke. Dan untuk menghitung X2, kita kan udah dapat nilai X3 sama dengan 41,6, tinggal dimasukkan di sini dan lakukan langkah-langkahnya hingga menghasilkan nilai ini. Kemudian yang terakhir adalah menghitung X1. Sama juga tadi X2 dimasukkan, X3 dimasukkan, X4 dimasukkan sampai ketemu X1 sama dengan min 70,8. Selesai, ini adalah proses penyelesaian menggunakan eliminasi Gauss. Di big substitution-nya, setelah didapat hasil X sama dengan 4, lakukan substitusi X4 ke persamaan di atasnya untuk mencari X3. Lakukan lagi substitusi X3 dan X4 ke persamaan di atasnya untuk mendapatkan X2. Jadi dari X4 ke X3, kemudian X2, kemudian X1. Ini adalah langkahnya. Menyelesaikan penyelesaian dengan eliminasi Gauss. Oke. Nah, nanti kalian akan tahu bedanya. Apa perbedaan dari eliminasi Gauss dengan Gauss-Jordan? Ini adalah persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Adalah proses lanjutan dari eliminasi Gauss. Jadi kalau misalnya Gauss-Jordan, Gauss itu cuman 1, 0, 0, kemudian 1, 0, kemudian 1, di sini nilainya itu masih tetap. Kalau pakai Gauss-Jordan, ini juga semuanya harus 0. Tuh, atau disebut
matriks identitas. Oke, selanjutnya. Jadi ciri penduduk eselon barisnya itu plus setiap kolom yang mengandung satu utama memiliki nilai 0 di tempat lain. Seperti saya jelaskan. Oke, selanjutnya adalah menghitung persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan. Ini adalah persamaan linear yang sudah dibuat menjadi matriks. Nah, untuk eliminasi Gauss-Jordan sama dengan eliminasi Gauss pada dasarnya, yaitu yang pertama adalah menghitung satu utama terlebih dahulu di kolom pertama baris pertama, kemudian di kolom kedua baris kedua, kolom ketiga baris ketiga, dan seterusnya. Karena ini udah dapat satu utamanya, kita langsung menghitung. Jadi untuk eliminasi Gauss itu beda dengan Gauss-Jordan itu beda dengan eliminasi Gauss biasa. Kalau misalkan di Gauss-Jordan itu semua nilai yang di deretan satu utama itu semuanya harus 0. Jadi kita rubah nilai satu ini menjadi 0 dengan rumus R2 min R1 kali min 1. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita coba hitung. R2 1 min R1. 1 di sini adalah 1 kalikan min 1, 1 kali min 1 sama dengan min 1, berarti 1 min 1 sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, min 1, kemudian R1 sama dengan 2, 2 kali min 1, min 2. Jadi, min 1, min 2 sama dengan min 3. Kemudian yang terakhir R2 2 di min R1 4 dikalikan min 1 min 4 2 min 4 sama dengan min 2. Oke. Langkah pertama selesai. Kemudian kita panggil ini selanjutnya adalah nilai satu utama di kolom kedua, kita mengubah min 3 ini menjadi nilai 0 dengan menggunakan rumus R2 dikalikan min 1 per 3. Dapatkan hasil sebagai berikut. Oke, coba hitung. 0 dikalikan min 1 per 3 sama dengan 0. Kemudian min 3 dikalikan min 1 per 3, maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian min 2 dikali min 1 per 3, maka hasilnya 2 per 3. Oke, ini adalah langkah kedua. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengubah nilai yang di adalah satu utama menjadi 0. Ini kita ubah 2 menjadi 0. Dengan rumus R1 min R2 dikalikan 2. Oke. Maka hasilnya sama dengan sebagai berikut. Ya. Kita coba menghitung. R1 1 min R2 0 kali 2, 0. Berarti 1 min 0. Sorry. R1, 1 min R2 dikalikan 2. R2 adalah 0 dikali 2 sama dengan 0. 0, 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Oke, betul ya. Kemudian selanjutnya adalah 2 menjadi nilai 0 sama dengan R1 2 min R2 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Maka 2 kali 2 4. R1 2. Sorry. Ini 1 dikali 2 sama dengan 2.
maka 2 min 2 sama dengan 0. Nilai 0. Dan ini juga dihitung, hasilnya ini. Oke. Nah, maka didapatkan hasil X1 sama dengan 8/3 dan X2 adalah 2/3 dalam metode Gauss-Jordan. Dan ini untuk slide berikutnya ada soal 1. Kalian bisa menggunakan, coba kalian kerjakan soal nomor 1 ini menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Oke. Soal nomor 2, gunakan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Yang ketiga, sama, gunakan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Kalian kerjakan di buku, kemudian dari buku itu kalian scan, bisa menggunakan dengan Office Lens. Nah, kemudian dari hasil itu kalian upload di Scalsa. Saya sudah menyediakan kuisnya, kalian tinggal di-upload di situ. Oke, sekian presentasi untuk materi aljabar linear dan matriks ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.